saudaraku dimanapun berada. Selamat datang di program Magos pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini dapat beribadah bersama sahabat seiman. Maka kami percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, karena Tuhan ingin mengutarakan maksud hatinya kepada kita akan kasih karunia-Nya yang sangat besar kepada kita anak-anak-Nya. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami agar dapat memahami dengan benar apa yang telah Engkau kerjakan dalam menyelamatkan kami dari belenggu dosa yang kami lakukan. Tuhan, berikan kami roh hikmat dan pengertian agar supaya kami dapat menambah pengetahuan kami terhadap pengenalan akan Engkau, agar supaya kami selalu kuat dalam menghadapi segala macam cobaan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Semoga damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus selalu menyertai seluruh keluarga kita sekalian dimanapun berada. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini, meskipun suasana COVID-19 yang kita tahu masih tetap ada bersama-sama dengan kita. Namun saya percaya kasih setia Tuhan juga selalu ada bersama kita dalam naungan serta lindungannya. Haleluya. Efesus 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Oleh karenanya kita perlu selalu harus bersyukur, karena sejak dari awalnya Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik buat kita orang percaya, yaitu menjadi anak-anak-Nya. Itulah rancangannya. Oleh sebab itu pertanyaannya, atau Tuhan bertanya kepada kita, maukah kita menjadi anak-anak-Nya? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh saudara sendiri. Dan oleh karena itu topik bahasan kita hari ini adalah jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan buat kita orang percaya. Saya ulangi, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan buat kita orang percaya. Dan untuk pembacaan firman terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jikalau di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ayat ini merupakan suatu peringatan kepada kota-kota yang tidak mau bertobat. Kita tahu yang di Korazim dan Betsaida itu belum mau bertobat, tapi di Tirus dan di Sidon mereka sudah bertobat. Nah, hal ini dapat dianalogkan dengan kondisi sekarang ini yang apabila dicermati dari fakta yang ada di sekeliling kita, maka telah banyak terjadi tanda-tanda akhir zaman dengan penyesatan-penyesatan yang terjadi oleh para nabi-nabi palsu yang dengan kata-kata yang manis menipu orang-orang yang tulus hatinya. Oleh karenanya dari pembacaan Lukas 10 ayat 13 tersebut,
setelah dipelajari di Alkitab serta hikmat yang dari atas, maka ada dua kriteria yang harus diperhatikan agar kita tetap dapat menjadi anak-anak Allah dengan selalu akan bersamanya dan dapat tinggal di kota Allah, yaitu Yerusalem baru. Saya teringat lagu "Oh Yerusalem, kota mulia, aku rindu ke sana." Ya. Kalau baru sampai di situ terus koma, berarti ya orang-orang punya pikiran bahwa kita itu harus ke Yerusalem. Sama dengan saudara kita yang pengen untuk ke Mekah. Nah, kita ini, Yerusalem itu bukanlah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem baru. Karena apa? Sambungan dari lagu tadi berkata demikian, tak lama lagi Tuhan Yesus akan datang dan membawa saya ke sana. Nah, ini yang kita perlukan. Oleh karenanya, dari pembacaan Lukas 10 ayat 13 tersebut, kita perlu memahami bahwa tujuan akhir kita orang percaya bersama-sama dengan Tuhan akan berada di kekekalan nantinya. Oleh karenanya, kriteria yang pertama tersebut adalah perlu bersyukur apa yang Tuhan rancangan bagi kita, kehidupan kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah merancangkan bagi kehidupan kita. Nah, ini kita perlu syukuri. Kita perlu bersyukur karena apa? Roma 8 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya Tuhan ingin agar kita dapat bersama-sama dengannya dalam suatu keluarga Allah sampai di kekekalan nantinya di kota Yerusalem baru tersebut. Dan hal ini ditegaskan dalam Lukas 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan, jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Artinya kita jangan pernah takut mewarisi kerajaan Allah yang ditinggalkan si Lucifer dan malaikat-malaikatnya yang diusir dari sorga. Karena setiap kita dibentuk menjadi bejana-bejana. Jadi setiap kita itu dibentuk menjadi bejana-bejana bagi kemuliaan menurut kewenangannya, yaitu panggilan Tuhan atas karunia atau talenta yang ada pada kita semua. Dan kriteria yang kedua adalah berusahalah agar supaya kita layak hidup sesuai panggilannya. Di mana hal ini ditujukan kepada pengikut Kristus, yaitu kita-kita ini yang sudah diperlengkapi untuk memuliakan Allah. Namun diselewengkan untuk kepentingan diri sendiri, di mana mereka perlu sadar untuk segera bertobat. Karena dari pengikut-pengikut Kristus bilang, oh saya pengikut Kristus, tapi sebenarnya ada ajaran Kristus yang diselewengkan oleh mereka. Nah, orang-orang tersebut perlu sadar dan bertobat. Karena Yeremia 5 ayat 31 firman Tuhan berkata demikian. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang kamu perbuat apabila datang kesudahannya?
Artinya apa? Mereka mengajar dengan suka-suka mereka. Istilah sekarang itu ya semau gue. Di mana khotbahnya hanya untuk dapat menyenangkan telinga manusia duniawi dan bukan untuk didengar oleh telinga manusia rohani yang bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya hukuman sudah tersedia bagi mereka. Dan hal ini ditegaskan di dalam Yohanes 12:43. Demikian firman Tuhan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian mengindikasikan apa yang dikhotbahkan kebanyakan isinya hanya untuk menyenangkan telinga pendengar dan bukan apa yang harus didengar oleh umat Tuhan yang tulus hatinya. Dan berikutnya untuk pengikut Yesus yang mau bertobat dengan penyempurnaan diri. Di sini diingatkan bagi kita yang sudah hidup baru, yaitu untuk selalu diingat sesuai 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Artinya, apapun posisi kita ataupun apapun kedudukan kita di dalam kehidupan ini, marilah kita bersikap dan berperilaku yang selalu menyenangkan hati Tuhan agar kita layak di hadapan. Dan kriteria yang ketiga adalah jangan sampai terlena. Ini merupakan peringatan untuk kita yang merasa berada di zona aman untuk waktu yang sudah sangat singkat ini. Sesuai 1 Petrus 2 ayatnya yang ketiga dan 4. Firman-Nya berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang berlama. Demikian saudaraku, sebagai kesimpulan dari bahasan kita hari ini. Yang pertama, marilah kita bersyukur karena menyadari kasih Tuhan yang sudah merancangkan kehidupan kekal bagi kita sebagai anak-anaknya. Dan yang kedua, marilah kita hidup layak dalam pemandangannya untuk segera sadar dan bertobat terhadap perbuatan kita yang kurang menyenangkan hatinya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita terlena, karena Tuhan Yesus berkata, I am coming, aku datang segera. Dan khusus buat kita semuanya, seperti kata firman, di mana kita yang sudah diterima menjadi keluarga Allah dengan kelahiran baru kita, agar kita selalu cepat sadar dan bertobat dari perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Haleluya. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan karena kami sudah diingatkan bahwa kita yang sudah lahir baru telah diterima sebagai anak dan masuk ke dalam keluarga kerajaan Allah. Biarlah kiranya kasih karunia-Mu yang merupakan karya terbesar bagi kami tidak kami sia-siakan begitu saja, sehingga kami dapat bersyukur atas semuanya. Kami juga bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk mengaku dosa kami
agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah-Mu menyertai kami dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus selalu bersama kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasan kita hari ini, dan sampai ketemu kembali di pelayanan Magos pada waktu yang akan datang. Shalom.